Halo teman-teman. Luar biasakah kabar kalian pagi ini? Semua sukacita kan ya? Yuk, sekarang kita bersiap untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Sebelum itu, kita bernyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi bersama dengan Kak Tri. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Teman-teman, minggu ini kita mau lihat sesuatu yang berbeda. Kita mau lihat talenta teman kita, yaitu pertunjukan permainan sulap dari Benedictus atau Ben. Yuk, kita tonton videonya. Nah, di slide ini adik-adik bisa melihat gambar-gambar hasil kreativitas teman-teman kita juga loh. Ada yang melipat origami, menggambar, menulis, melukis, ada juga yang membaca puisi. Kakak yakin kalau tempatnya lebih banyak, pasti akan lebih banyak lagi teman-teman yang mengirimkan karyanya. Tapi karena tempatnya terbatas, jadi hanya ini yang bisa dipajang. Nah, kreativitas ini adalah talenta dari teman-teman semua. Semua orang pasti punya keunikan dan kelebihan diri masing-masing. Ya, kalau kamu, apa talentamu? Baik teman-teman, kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, dimuliakanlah namamu selalu, karena penyelenggaraanmu bagi kami nyata setiap hari. Kami bersyukur karena pagi ini kami bisa datang kembali menghadapmu dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Persiapkan diri kami ya Allah Roh Kudus, agar dengan bimbinganmu kami dapat menyimak dengan baik pengajaranmu dan memahami kehendakmu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Mari kita membaca. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang kuat, badannya kekar, gerakannya lincah dan bertenaga. Kadang-kadang, hal tersebut membuat orang-orang di sekitarnya bersikap hormat dan patuh karena takut. Tetapi dalam firman-Nya hari ini, Yesus berpesan agar kita jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mengertikah kalian siapa yang Yesus maksudkan dengan Dia? Bapa yang Maha Kuasa mengasihi seluruh ciptaannya. Burung pipit yang kecil dan murah harganya pun dikasihi dan dipelihara. Apalagi manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Apakah adik-adik pernah menghitung jumlah rambut di kepala kalian? Bisakah kalian lakukan? Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Namun, Bapa tahu tidak hanya jumlah helai rambut, tetapi juga isi hati dan pikiran kita. Kita sangat berharga di mata Allah. Agar kita selamat dan dapat hidup kekal, Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa kita. Sudah seharusnya kita hidup baik, berpikir yang baik, berkata-kata yang sopan, dan membawa sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah yang begitu besar. Yesus berkata, "Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika burung pipit saja dikasihi dan dipelihara oleh Allah, apalagi kita manusia yang sangat dikasihinya. Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita seturut rencana dan kehendaknya. Allah tahu segala sesuatu tentang kita, tidak ada hal yang dapat kita sembunyikan. Jadi adik-adik harus ingat, ketika kalian berbohong, mungkin orang yang kalian bohongi tidak tahu, tetapi Allah tahu. Ketika kalian melakukan sesuatu yang buruk, mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tapi kalian tidak dapat menutupinya dari pandangan Allah. Demikian juga ketika kalian berbuat baik, tidak perlu disombongkan atau diperlihatkan kepada orang lain. Allah pasti tahu dan berkenan dengan hal-hal baik yang kalian lakukan. Allah Tritunggal, Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penebus, Roh Kudus Penolong. Dialah yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Mari kita ungkapkan syukur atas kasih dan penyelenggaraan Allah dalam hidup kita dengan terus berjuang untuk berbuat baik. Nah, adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas kita. Yuk, kita melatih tangan-tangan kita. Ini untuk adik-adik kelas PG dan TK ya. Kita kalau ada kertas origami lebih baik, tapi kalau tidak ada boleh memakai kertas apa saja. Kita membuat origami dengan bentuk burung. Silakan dilihat contohnya dan bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak kalian di rumah untuk membuat lipatan-lipatan sehingga menjadi seperti burung kertas. Yo, semangat ya! Nah, untuk adik-adik usia SD kelas 1 dan sampai dengan kelas 4, yuk kita mencari pesan rahasia. Silakan ambil pulpen dan kertasnya, lalu tuliskan huruf-huruf sesuai dengan simbol yang tertulis di atasnya. Gunakan tabel warna kuning untuk panduan mengerjakannya. Apa isi pesannya ya? Nah, adik-adik, mulai minggu ini kita membangun niat yuk. Aku akan berkata baik dan sopan. Aku akan peduli orang lain. Aku akan berpikir hal-hal yang baik. Aku akan rajin berdoa. Aku juga akan rajin membaca kitab suci. Mulai dari niat, lalu kita melaksanakannya dan kemudian menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi yuk.
kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil bersama Kak Tri dan kawan-kawan. Adik-adik, kita doa penutup. Mari kita bersiap, bersikap dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau mengetahui segala sesuatu tentang kami. Engkau memanggil kami untuk hidup kudus dan tidak bercela, supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan, karena sudah begitu mengasihi kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kami mohon, jagailah diri kami supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa berkenan kepadamu. Dan terimalah segala pujian dan syukur kami hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ingat selalu ya, mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Jadi, teruslah berbuat baik, karena kita semua anak Tuhan yang berharga dan dikasihinya. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.